Kelompok ini adalah selalu bersifat provokatif atau berita bohong. Kayak di Facebook gitu, kayak upload-uploadan gitu. Soalnya kan udah banyak, jadi ya ikut-ikutan aja. Mendengar kabar persahabatan antara hoax dan kebencian itu adalah sebuah hal yang sangat wagu. Hoax itu adalah tipuan, sedangkan kebencian itu adalah ekspresi ketidaksukaan orang terhadap sesuatu. Lalu apakah mereka betul-betul bersahabat? Atau persahabatan mereka ini hanyalah sebuah hoax? Jawabannya ntar dulu, Pak. Kita harus mengenal lebih dalam antara hoax dan kebencian untuk menyimpulkan apakah mereka betul-betul bersahabat atau persahabatan mereka itu hanya sebuah hoax. Hoax yaitu informasi yang disampaikan oleh seseorang, baik secara individu maupun kelompok, yang kebenarnya itu tidak bisa dibuktikan, atau informasi yang disampaikan itu berupa informasi bohong. Hoax atau berita palsu adalah informasi yang tidak sesuai dengan realita, akan tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax itu banyak dijelaskan sebagai aktivitas menipu. Jadi ketika kita tarik kesimpulan ke realitanya, ketika ada kabar atau informasi dan di situ tidak terbukti kebenarannya, maka bisa dikatakan kabar tersebut adalah hoax. Gitu, Pak. Itu pun semua yang berbau kepalsuan seperti pidato-pidato yang palsu, janji-janji palsu, pengumuman kemenangan hadiah yang palsu, kabar berita sakit yang palsu, narasi-narasi cinta kalian yang palsu, itu semua hoax. Hoax, palsu. Benci itu berasal dari ketidaksukaan yang naik level. Benci itu beda dengan marah, Pak. Kalau marah itu hanya sebatas ekspresi ketidaksukaan, tapi kalau benci itu ketidaksukaan yang naik level, yang dikembangkan sehingga muncul narasi-narasi awas ya, itu sudah benci, Pak. Atau kondisi mental yang ingin menghancurkan segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tersebut, itu benci, Pak. Normalnya makhluk ketika ada hal yang tidak disukai, maka dia akan agresif untuk menyerang atau membinasakan hal tersebut karena dia merasa terganggu oleh keadaan tersebut. Dasar kebencian itu ada dua. The devaluation of victim. Kita menilai sangat rendah pada hal yang kita benci. Bahkan kalau kita manusia, kita sudah tidak menganggap orang lain yang kita benci itu sebagai manusia karena tenggelam dalam kebencian. Kita lupa kalau dia juga manusia seperti kita. Kemudian the ideology of haters. Menganggap kita benar dan dia salah. Dampaknya dari kedua variabel ini adalah hilangnya simpati, bahkan empati. Empati itu turut merasakan keadaan orang lain. Sumber dari semua konflik sosial hari ini adalah kebencian. Dalam konteks ini, hoax menjadi manifestasi dari kebencian tersebut, entah itu individu kepada individu atau individu kepada kelompok, atau sebaliknya. Jadi jelas ada korban dalam praktek kebencian ini. Yang pertama adalah orang yang membenci tersebut, kemudian yang kedua adalah orang yang dibenci. Kedua orang ini sama-sama harus kita tolong. Yang satu harus kita tolong karena dia adalah korban yang dibenci, kemudian yang dibenci harus kita tolong karena dia tenggelam dalam kebencian. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus kritis terhadap informasi-informasi yang kita dapatkan. Kita harus membuktikan kebenaran tersebut, baru kita percaya terhadap berita tersebut. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa berita tersebut itu bisa dikatakan sebagai hoax atau memang betul-betul benar. Kemudian berefleksi, muhasabah diri, introspeksi diri. Karena orang yang sering berintrospeksi diri itu akan sulit untuk membenci apapun, Pak. Jika suatu saat mungkin ada doktrin yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot itu adalah orang yang radikal, maka nalar kita akan langsung merespon. Opo iyo orang yang berjenggot itu radikal semua? Kan enggak, ada orang yang berjenggot tapi beliau baik, ramah, selalu menebarkan kasih sayang. Nah itu, maka dari sinilah ketika kita melakukan introspeksi diri dan kritis terhadap apa yang datang kepada kita akan lebih sulit untuk memakan hidangan-hidangan hoax, Pak. Bahkan lebih parahnya lagi kita melakukan praktek kebencian itu. Yakin itu akan sulit kalau kita kritis dan introspeksi diri. Manusia itu sangat mungkin melakukan kesalahan dalam berpikir, karena berpikir hakikatnya adalah menata nalar dan menata perilaku dari nalar tersebut. Kita menginterpretasikan apa yang ada dalam diri kita itu berdasarkan kepercayaan dan prakonsepsi yang kita peroleh dari pengalaman sebelumnya, Pak. Jadi untuk melawan hoax dan kebencian ini kita harus tebarkan kasih sayang. Sampai jumpa.